Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Sebuah peringatan atau seruan dari Yesus. Injil Lukas, pasal 13, ayat 1-9, menyajikan salah satu ajaran Yesus yang paling lugas dan mendesak tentang pertobatan. Di bagian ini, beberapa orang menceritakan kepadanya kisah tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan korban mereka. Yesus menjawab dengan menjauhkan diri dari setiap interpretasi bahwa mereka menderita karena merekalah orang berdosa yang lebih besar daripada yang lain. Dia kemudian menggarisbawahi maksudnya dengan tragedi lain. Runtuhnya menara Siloam yang menewaskan 18 orang. Pesannya jelas, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Yesus berbicara dengan sangat serius. Kata-katanya bukan hanya peringatan, tetapi juga seruan yang penuh kasih. Ini adalah ajakan untuk bertobat sebelum terlambat. Dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan di sini. Pertama, peringatannya. Yesus menjelaskan bahwa kematian dan penghakiman adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Dosa ada konsekuensinya, dan jika manusia tidak mengubah hatinya, dia akan binasa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Peringatan ini bersifat universal. Kita tidak bisa menghibur diri dengan berpikir bahwa orang lain lebih buruk daripada kita. Kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan pertobatan. Kedua, seruannya. Yesus tidak berbicara dengan sikap dingin seorang hakim, melainkan dengan kasih seorang juru selamat. Keinginannya bukanlah penghukuman, melainkan kehidupan. Seruannya adalah seruan keputusasaan. Janganlah kita menunda untuk berubah. Janganlah kita acuh tak acuh terhadap kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah ajakan untuk kedewasaan rohani, untuk kebijaksanaan dan iman melalui akal budi. Ini bukan tentang menanamkan rasa takut, tetapi menghadapi kenyataan hidup kita yang terbatas. Pertobatan atau metanoia dan buah yang diharapkan. Yesus memperkuat ajarannya dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Seorang pria menanam pohon ara di kebun anggurnya, tetapi selama 3 tahun pohon itu tidak berbuah. Dia ingin menebangnya, tetapi pemilik kebun anggur meminta 1 tahun lagi untuk menggalinya dan memberinya pupuk. Jika setelah itu tidak berbuah, maka akan ditebang. Gambaran ini mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan Dia mengharapkan dari kita buah pertobatan. Metanoia, transformasi pikiran dan hati yang mendalam ini, bukanlah sekadar tindakan penyesalan yang dangkal, melainkan transformasi yang tercermin dalam tindakan nyata. Buah yang Yesus harapkan dapat tercermin dalam karya kasih dan belas kasihan, seperti dalam Injil Matius, pasal 25, ayat 35-40. Kesetiaan pada perintah-perintah, seperti dalam Injil Yohanes, pasal 14, ayat 15, dan meninggalkan dosa dan perbuatannya. Pertanyaan pribadinya tetap, apalagi yang kalian tunggu untuk berubah? Apakah kita sudah terbiasa dengan keadaan rohani yang biasa-biasa saja? Yesus memanggil kita hari ini, sekarang juga. Jika kita tidak bertobat, kita akan binasa. Itu adalah Menara Lonceng Vende. Berikan like dan bagikan video ini. Sampai jumpa, para pejuang Tuhan, dan semoga Tuhan memberkati kalian.